Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Haji Soekardi, pembina kita, dan saya taati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada beliau sehingga bisa menemani kita semuanya, bisa memberikan petunjuk kepada kita sampai yang kita inginkan. Yang saya hormati juga para pengurus jamaah online Asyifa yang telah memfasilitasi, yang berusaha bagaimana bertambah baik fasilitas kepada kita. Dan yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini telah mentakdirkan kita semuanya di pagi hari kita awali kajian kita awali kehidupan kita dengan membaca Al-Quran, dengan taklim Al-Quran, dan kita juga berharap mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, interupsi, kameranya kurang naik Ustaz. Jadi Kameranya kurang naik. Dia ini ada jamaah yang menanyakan. Oh, berarti gini ya. Betul Ustaz. Ye, ngapunten Ustaz. Ya, sebabnya saya nggak kelihatan. Inggih Ustaz, monggo. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita mulai dengan keutamaan cinta dan saling mencintai. Kita kelihatannya saat ini sudah diuji oleh Allah. Benarkah kita cinta dan saling mencintai antar saudara kita? Antar saudara mukmin kita. Kalau mukmin sesama mukmin itu kan ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu maka berdamailah, saling cintai mencintai, ya. Baina akhwaikum di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan hari raya yang berbeda. Hari raya yang berbeda. Hari raya yang berbeda ini, jangan sampai kita mengatakan, merasa kita paling benar. Yang Selasa, puasa Arafah Selasa, saya yang paling benar. Yang puasa Arafah Rabu, saya yang paling benar. Tidak. Paling benar itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebatas benar, tidak paling benar. Kenapa? Ya, kalau nilai yang menilai berhak menilai, siapa yang berhak menilai kita? Yang berhak menilai kita adalah Allah. Kita ini secara, kalau saya contohkan kayak matematika, kita hanya belajar rumusnya. Nah, rumusnya atau dalilnya. Kalau bagi yang mengikuti hisab, dalilnya adalah lita'alamu adadas sinina wal hisab. Ya, dengan pagi, dengan siang dan malam, supaya kita mengetahui hitungan-hitungan itu kapan dimulainya hari. Nah, dengan ilmu pengetahuan.
Berarti sudah betul menggunakan dasarnya Al-Quran. Bagi yang berbeda, bagi yang rabu, faman syahida minkum falyasum. Barang siapa yang telah menyaksikan, maka berpuasalah. Nah, menyaksikan ini syahida itu ada yang berpendapat dengan hisab, ada yang berpendapat dengan ru'yat. Nah, ini bagian yang kedua. Lalu bagian yang pertama tadi saya selesaikan dulu. Bagi yang mengikuti hisab, tidak pernah ada gerhana matahari itu sampai selisih. Selisih berapa? Oh, selisih 1 jam atau selisih 2 jam itu enggak ada. Ya, bahkan kecanggihan sekarang itu selisih gerhana matahari dengan hisab itu katanya itu hanya hitungan menit, bahkan hitungan detik kebenarannya. Nah, itu begitu. Nah, kemudian yang kedua, faman syahida minkum. Nah, jadi syahida ini kalau diartikan ru'yat melihat karena mengikuti hadis Nabi. Ya, mengikuti hadis Nabi. Nah, berpendapat bahwa siapa yang paling baik bagaimana yang paling baik dalam menafsirkan Al-Quran? Satu, Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran dengan hadis. Nah, begitu juga selanjutnya. Maka boleh. Kemudian, kalau kita berpendapat bahwa yang di Mekah itu wukuf, di sini puasa. Yang di Mekah wukuf, di sini puasa. Lah, Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil Mekah. Bukan rahmatan lil Mekah. Tapi rahmatan lil alamin. Saat matahari di atas, maka ada yang dekat, yang di atas itu kalau globe itu yang di atas berarti, nah, kalau yang di bawah berarti selisih jamnya selisih. Nah, itu. Jadi kalau yang ada yang selisih sampai 12 jam. Nah, kalau selisih sampai 12 jam itu kita tidak mendapati puasa Arafah. Tidak mendapati puasa Arafah. Lah berarti bagaimana Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, ada pendapat itu. Kalau kita berpendapat bahwa di sana wukuf, di sini Arafah, ini yang kedua. Di sana wukuf, di sini Arafah. Saat wukuf itu kapan? Saat wukuf itu kapan? Nah, wukuf itu dimulai saat tergelincirnya matahari, diakhiri. Nah, diakhiri ini kadang-kadang beda. Diakhiri ini kadang-kadang beda. Ada yang berpendapat karena nyatanya diakhiri saat maghrib. Tapi undang-undangnya, kalau hadisnya, itu diakhiri saat fajar. Berarti saat subuh. Itu masih mendapati wukuf, masih mendapati haji sempurna jika sampai subuh. Karena ada hadisnya, ada sahabat itu yang berlari-lari ingin mendapatkan itu, tapi dia malam. Ya, malam subuh itu. Terus tanya kepada Nabi. Saat tanya kepada Nabi itu, bagaimana ya Rasulullah saya mendapatkan di malam hari itu? Nah, kamu masih mendapatkan haji yang sempurna. Berarti masih begitu. Kalau puasanya itu di hari yang pertama, ya anggaplah seumpama hari Selasa, lah di sini
mulai puasa, di sana belum wukuf. Nah, duhurnya di sana duhur, mulai wukuf, di sini sudah jam 4. Berarti mendapati puasa 1,5 jam. Nah, puasa yang kedua, kalau mengikuti aturan tadi, nah, puasa di sini mulai puasa itu jam 4 pagi. Ya, subuh itu di sana masih jam 12 malam. Mendapati puasa sama. Jadi sama-sama mendapati puasa. Ya, sama-sama mendapati puasa. Nah, di sini kita tidak boleh, oh saya yang paling benar. Ya, saya yang paling benar. Nah, tidak. Yang paling benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menilai siapa yang benar dan siapa yang tidak. Nah, jadi kita adalah sebatas benar karena kita adalah sama-sama menggunakan dasar Al-Quran dan hadis. Nah, sama dengan matematika, kadang-kadang rumusnya sama, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sama. Hasil intinya sama, hasilnya sama, yaitu sama-sama puasa, sama-sama sholat. Tapi jalannya berbeda. Nah, begitu. Jadi ada jalannya berbeda. Baik, kita sebagai mukmin, kita masih pembukaannya. Sebagai mukmin, Allah Subhanahu wa taala sebagai mukmin siapa yang harus lebih kita cintai? Siapa yang harus lebih kita cintai daripada yang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat kedua ayat 128. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al-'adab القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Monggo buati diterjemahkan. Ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat keras azabnya, niscaya mereka menyesal. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walladzina, dan orang-orang amanu, mereka yang beriman, asyaddu, lebih dahsyat, lebih kuat, ya, hubban lillah, cintanya kepada Allah. Nah, jadi kalau mengaku beriman, maka cintanya harus lebih cinta kepada Allah. Cinta kepada orang tuanya tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Cinta kepada suaminya tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Begitu juga cinta kepada istrinya. Ya. Jadi tidak boleh melebihi. Nah, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memang menguji. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal wildan, ya, dan seterusnya. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala menghiasi manusia dengan hiasan yang namanya wanita, yang namanya anak, yang namanya harta benda. Itu begitu. Maka kadang-kadang kita cinta kepada siapa? Nah, kadang-kadang wanita itu minta lebih dicintai. Maka hati-hati, jangan sampai minta dicintai menyebabkan
pasangannya itu lebih cinta ke dia daripada cinta kepada Allah. Hati-hati. Ya, begitu juga kita cinta kepada anak. Jangan sampai cinta kepada Allahnya kalah. Gara-gara anak, kemudian sholatnya, pikirnya terbengkalai. Nah, jangan sampai begitu. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al-'adab. Walau ketika atau seandainya yara melihat alladzina zalamu, orang-orang yang zalamu, mereka itu zalim. Ya, tidak lebih cinta kepada Allah atau Allah diduakan, Allah diduakan. It yaronal adab, tatkala mereka melihat begitu tentang adab, annal quwata lillahi jami'ah, sesungguhnya kuatnya itu milik Allah semuanya. Kekuatan itu milik Allah semuanya. Jadi ada kalanya kalau mereka melihat betul, melihat siksa neraka, mereka akan ketun. Ternyata cinta kepada Allah itu yang harus lebih utama. Cinta kepada Allah yang harus lebih utama. Maka jangan sampai diduakan. Jangan sampai diduakan. Nah, kita aja kadang-kadang tidak mau diduakan. Apalagi Allah yang memberikan kepada kita segala kecukupan hidup. Memberikan udara, memberikan rezeki, dan apapun yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai Allah kita duakan. Wa annallaha syadidul adab, dan Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala siksanya amat sangat keras. Syadidul adab. Jadi intinya orang mukmin adalah kepada Allah yang lebih dicintai. Allah lah yang nomor satu, yang lebih dicintai. Asyaddu hubbanillah. Nah, bagaimana orang mukmin dengan orang mukmin? Orang mukmin dengan orang mukmin. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Monggo diterjemahkan. Siap, Ustadz. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu, karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Muhammadun, Nabi Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah. Nah, kita cinta kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam Al-Qur'an, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu, kata Allah, cinta kepada saya, maka mengikutilah aku. Ikutilah aku. Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah itu adalah uswah. Percontohan hidup. Uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir.
bagi orang-orang yang menginginkan ya bertemu dengan Allah, istilahnya menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, bersama Rasulullah, itu sifatnya asyidda alal kufar. Asyidda alal kufar. Lebih keras. Ya, keras sifatnya alal kufar terhadap orang kafir. Lebih tegas sifatnya terhadap orang kafir. Hati-hati, karena banyak ujian di dunia ini. Ada ujian dunia ini isinya harta, takhta, wanita, ya. Itu semua ujian bagi orang mukmin. Nah, gara-gara harta, gara-gara takhta, gara-gara wanita, kadang-kadang kita diuji untuk kadang-kadang kita kepada sesama mukmin saling bertengkar. Gara-gara itu. Gara-gara kedudukan, takhta, semua ingin berebut, ingin menjadi nomor satu, ingin merasa yang lebih baik, dan lain sebagainya. Akhirnya berebut. Setelah itu apa yang terjadi? Oh, sesama mukmin saling memfitnah, sesama mukmin saling bertengkar. Padahal mestinya Muhammad dan orang-orang yang bersamanya, orang-orang yang bersama orang-orang mukmin, berarti asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Ruhama bainahum, saling kasih sayang. Apalagi di tahun-tahun politik ini, ya, kita sesama mukmin kadang-kadang diadu sama-sama mukmin. Siapa yang mengadu? Orang yang punya kepentingan untuk kepingin kedudukannya punya kedudukan. Pingin orang itu punya kedudukan, kita diadu domba dan kita tidak terasa. Akhirnya kita kebalik. Asyidda'u alal mu'min, ruhama'u alal kufar. Ya, kebalik begitu. Mestinya asyidda'u alal kufar, ruhama'u bainahum. Mestinya. Tarahum ruka'an sujatan, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melihat orang-orang mukmin itu ruku, sujud, yabtaguna fadlan minallah, dalam mencari keutamaan. Mencari keutamaan dari Allah itu mereka selalu sujud. Ya. Sujud, ruku. Rukaan dan sujud itu apa? Kalau rukaan itu pasti sholat. Rukaan itu pasti sholat. Ya, minta kepada Allah dalam sholatnya. Fadlam minallah, keutamaan-keutamaan dari Allah. Jadi minta rezeki, ya tidak lupa sholat. Minta kedudukan, ya tidak lupa sholat. Ya semua sholat, ruku. Karena kalau ruku itu pasti sholat. Ya, kalau ruku, kalau sholat pasti ada sujudnya. Tapi kalau sujud itu belum tentu sholat. Ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ya. Nah, ya betahuna fadlam minallah, waridwana, dan minta ridhonya Allah. Yang kita cari adalah ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah kita dapatkan, kita segalanya serba gampang, serba mudah. Yang penting kita mencari ridho Allah, mencari kasih sayang dari Allah, mencari cinta Allah. Jadi hidup itu tujuannya adalah mencari cinta Allah dan cinta Rasulnya. Mencari ridha Allah dan simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda di dalam wajah mereka bekas sujud. Ya, bekas sujud. Ya, itu. Nah, bentuknya bagaimana? Wallahu alam. Allah alam. Apakah bentuknya hitam? Karena penafsirannya, di tafsirnya saya lihat, itu bentuknya seakan-akan wajahnya bersinar. Kalau kita berhadapan dengan orang ahli sujud dan berhadapan dengan orang yang tidak ahli sujud, itu beda. Wajahnya berbeda.
Ya. Nah, begitu itu sudah tercatat di dalam Taurat maupun di dalam Injil. Gitu. Nah, kita putus. Wa'tallahil ladzina amanu wa amilus sholihat minhum maghfiratan wa ajran azimah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin dan orang yang beramal soleh, minhum mereka semua mendapatkan ampunan dari Allah dan sekaligus mendapatkan pahala yang agung, pahala yang besar. Jadi jadilah mukmin, maka pasti Allah akan memberikan ampunan dan juga memberikan pahala. Karena orang yang dijamin bahagia itu adalah orang mukmin. Orang mukmin, orang yang dijamin bahagia. Loh, kalau kita orang mukmin kok merasa belum bahagia, berarti belum amilus sholihah. Masih mukmin saja, tapi amilus sholihah. Sebagaimana sabdanya, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang-orang yang mukmin. Jangan diputus sampai di situ. Kalau sampai di situ ya cukup jadi mukmin saja tanpa wa amilus sholihat. Tapi orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un walladzina, nah itu bentuk amal-amalnya. Orang yang sholatnya khusyuk, orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, orang-orang yang menjaga keluarganya, menjaga kemaluannya, itu dan sampai seterusnya. Itu orang mukmin yang dijamin oleh Allah bahagia. Nah, kemarin kita lanjut. Kemarin yang muncul dari rasa cinta. Untuk selanjutnya, orang yang cinta, maka dia pasti senang datang ke rumahnya orang yang kita cintai. Senang sekali berada di rumahnya orang yang kita cintai. Kemudian kemanapun selalu mengingat yang dicintai. Manapun selalu mengingat yang dicintai. Dan terakhir adalah memunculkan kata-kata indah kepada orang yang dicintai. Jadi ya muncul lagu-lagu, dijadikan kadang-kadang dikhususkan untuk membuat lagu-lagu begitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kemanapun selalu mengingat yang dicintai. Kita orang mukmin, kalau yang dicintai itu lebih cinta kepada Allah, maka mengingat Allah selalu yang paling kuat dan paling hebat. Ya, Allah adalah penjaga. Kalau sudah mengingat Allah, Allah akan menjaga kita. Nah. Baik, mengingat Allah yang selalu yang paling kuat dan paling hebat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kok diartikan? Ya Ustaz. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Watatma'innu, dan betul-betul tenang, qulubuhum, hati mereka. Qulubuhum, hati mereka, bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah. Apapun dan dimanapun, kalau orang itu beriman, kalau menginginkan hatinya tenang, maka ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Bukankah, kata Ali bin Abi Thalib, ya, suatu yang paling hebat, digambarkan suatu yang paling hebat, itu yang pertama kali adalah gunung. Oh, gunung itu rasanya kuat, hebat, besar, ya, besar, hebat.
Seakan-akan kita kalau memukul gunung, nah, tidak bisa. Gunung itu kuat. Ternyata gunung itu kalah dengan batu. Kalah dengan besi. Gunung yang kuat itu kalah dengan besi. Ya. Kalau dibom atau didinamit, nah ternyata gunung itu hancur berantakan. Hancur berantakan. Besi kalah dengan api. Ya, besi yang bisa begitu kuat, bisa menghancurkan gunung, tapi kalah dengan api. Ya. Sekuat apapun besi, kalau diberikan api, dipanaskan di api, akan meleleh. Nah, besi bisa mengalahkan gunung, ternyata besi dikalahkan dengan api. Ya. Begitu juga api yang bisa mengalahkan besi, bisa dikalahkan dengan air. Dengan air. Ya. Sekuat, sepanas apapun besi itu, kalau dimasukkan dengan air, habis. Ya, dingin. Ya, dingin. Nah, air yang begitu kuat bisa mengalahkan besi, kalah dengan sinar matahari. Nah, kalau sudah kena sinar matahari, maka menguap. Menguap. Nah, menguap jadi hujan. Jadi proses hujan itu menguap. Kena sinar matahari. Sinar matahari yang begitu kuat, yang bisa mengalahkan air, ternyata kalah dengan mendung. Ya, sinar matahari yang panas, tetapi kalau ada mendung jadi dingin. Ya, ada mendung jadi dingin. Nah, mendung kalah dengan angin. Ya, mendung kalah dengan angin. Setebal apapun mendung itu, kalau angin datang hilang. Nah, baru di sini angin kalah dengan manusia. Oh, berarti manusia itu hebat. Bisa mengalahkan segalanya. Bisa mengalahkan mendung, bisa mengalahkan, ya, karena manusia. Angin sekejang apapun, manusia bernapas biasa saja. Masih bisa mengendalikan angin itu. Nafasnya tidak tersengal-sengal karena adanya angin yang biasa saja. Maka kita manusia hati-hati. Manusia hati-hati. Manusia jangan sampai kalah. Ya, yang bisa mengalahkan manusia apa? Minuman keras. Maka jangan sampai manusia ini, kita semuanya ini merasakan minuman keras. Kalau merasakan minuman keras, kalau sampai minum keras, itu kita akan kalah. Kalau dulu dalam penelitian, 1 sloki itu minuman keras yang diminum, itu bisa mematikan 10.000 sel otak kita. Makanya kalau orang yang minum keras itu nggak ingat. Ya, nggak ingat. Nah, kadang ada cerita Kiai Barseso itu gara-gara minum keras, akhirnya dia berzina. Akhirnya dia membunuh. Ya, membunuh orang. Nah, begitu. Tidak sadar. Berzina juga tidak sadar. Membunuh orang juga tidak sadar. Maka hati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam minuman keras. Nah, minuman keras itu, ya, ada yang penelitian mengatakan sebabnya apa. Ya, disebabkan yang pertama kali merokok dulu. Terus berlanjut sampai pada minuman keras. Nah, minuman keras yang begitu kuat bisa mengalahkan manusia, kalah dengan tidur. Ya, kalau orang itu mabuk, nah orang mabuk itu nggak sadar memang. Dijegur rogot itu loh nggak tahu. Ya, dijegur rogot itu nggak tahu. Nah, kalau sudah mabuk, kemudian tidur, sudah selesai. Nah, tidur kalah dengan apa? Nah, tidur itu kalah dengan pikiran kita. Makanya di Al-Quran selalu afala taqilun, afala tatadzakarun, afala yatafakkarun. Ya, ditanya oleh Allah, ya, apakah engkau tidak berpikir?
Apakah engkau tidak berakal? Apakah engkau tidak ingat? Begitu tidak oleh Allah. Karena perbedaan manusia dan binatang ke aksani takwim, ya, aksan lebih baik, ya, bentuk itu diantaranya karena akalnya. Maka selalu ditanya dalam Al-Quran, afala takilun, afala yatadakkarun, afala tatafakkarun, ya, ditanya begitu. Nah, pikiran itu kalah dengan zikir. Ya, kalau berpikir terus ya nggak bisa tidur. Tidur itu kalah dengan pikiran. Ya, kalau tidur kalah dengan pikiran, nggak bisa tidur. Pikiran ini belum. Oh, wayai bayar sekolah, ini sekolahnya anaknya belum sampai, belum dapat, ini dari mana? Kepikir terus. Nah, semuanya itu, ya, semuanya itu bisa dikalahkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sudahlah, Allah, kalau kita tidak punya uang, Allah Maha Kaya. Ya, kita serahkan kepada Allah, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang mengatur arsy, Allah yang mengatur dunia dan seisinya. Semuanya milik Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allah yang mengatur segalanya. Sudah ingat aja kepada Allah. Ya Allah, kemana-mana beristighfar. Ya Allah, saya ini. Itu ingat kepada Allah. Dzikir la ilaha illallah, ingat kepada Allah. Kan menjadi tatma'innu. Betul-betul tenang. Qulubuhum, hati mereka bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatinya akan tenang. Hati akan tenang. Maka kalau ada masalah, larinya zikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran ada 2 yang menyelesaikan permasalahan kita, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Yang kedua, ambil air wudhu dan laksanakan sholat. Ya, setiap masalah punya masalah apa saja. Ya, masalah yang sering kita hadapi adalah masalah dengan anak, masalah dengan suami. Nah, ambil air wudhu, pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, berikan kami petunjuk, dan berikan petunjuk pula kepada suami kami. Berikan kami petunjuk, berikan petunjuk pula kepada istri kami. Berikan kami petunjuk, berikan petunjuk pula kepada anak-anak kami. Itu masalah yang paling dekat dengan kita. Nah, ambil air wudhu dan jangan punya masalah datang kepada orang lain. Ya, kepada mbah dukun, datang ke gunung, datang ke orang tua yang kita tidak jelas, ya. Padahal kita ini kadang-kadang sekolahnya ada yang sampai profesor, ya, ada yang sekolahnya S1, S2, tapi masih kalah, masih menganggap begitu, ya, punya masalah datang kepada yang lain. Tuh. Nah, kemudian kenapa selalu mengingat Allah? Kalau kita selalu mengingat Allah, yang pertama tadi, Allah akan mencukupi segala kehidupan kita. Kita bisa tenang, dan tenang karena Allah akan menjaga kita. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Di dalam surat Hud ayat 57. Monggo. Dan kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Kamu tidak akan mendatangkan madarat kepadanya. Itu kepada Rasulullah. Nah, tadi kan Muhammadur Rasulullah. Ya, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Nah, kita termasuk orang-orang yang bersama Rasulullah.
dan tidak akan bisa memberikan madarat orang lain kepada kita, orang mukmin dan Rasulullah, syai'an sedikit pun. Ya. Mencelakai sedikit pun. Kalau kita dekat dengan Allah, sedikit pun tidak akan bisa orang lain mencelakainya. Karena menunggu ridha Allah. Kalau Allah tidak meridai, nah, ridha Allah itu gara-gara kita dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah meridhoi, saling mencintai antara kita dan Allah, ya gitu. Sama dengan saling mencintai antara suami dan istri. Orang lain nggak akan bisa selagi bersama istrinya, kemanapun bersama, maka orang lain tidak akan mengganggu. Tidak akan mengganggu. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in hafid, terhadap segala sesuatu itu maha menjaga. Maha menjaga. Kalau kita selalu ingat dengan Allah, insya Allah orang mukmin cintanya kepada Allah lebih tinggi, selalu ingat kepada Allah kemanapun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanapun kita punya satpam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di ayat yang Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah dirinya sendiri. Ya. Itu ayat itu dimulai dengan lahu muaqibatun. Dimulai dari Allah Subhanahu wa ta'ala memasang satpam pada kita. Setiap manusia dipasang satpam. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan juga sebelah depan dan belakang. Allah memasang satpam. Kalau kita merubah niat kita, seumpama ya kita menuju ke masjid, mau sholat. Ya, menuju ke masjid, mau sholat. Nah, Allah tidak akan merubah dan dijaga betul. Ada satpamnya, kiri kanan. Selagi kita tidak merubah, insya Allah kita selamat di dalam masjid itu sampai ke masjid karena Allah menjaganya. Tapi kalau kita merubah niat kita, seumpama kita mau ke masjid, mau ngaji, dadak maneh tiba-tiba, ya dadak maneh ke tiba-tiba di jalan kita lihat sesuatu. Belok dulu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala satpamnya. Saya kasih contoh gampang. Kita di masjid Al-Falah itu kan banyak orang ngaji. Nah, setelah niatnya di rumah ngaji, kadang-kadang ada yang belum sampai di Al-Falah, ternyata di situ lihat selayat-selayat banyak. Oh, ada diskon 20%, ada ini, ada gado-gado di depan, ada rujak di depan. Loh, belok dulu, gak ngaji dulu. Itu ya ngaji dulu, baru belok, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai belok dulu. Kalau belok dulu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala melepas. Ya, Allah tidak menjaga dia. Tapi kalau dia sampai di masjid duluan, maka Allah akan menjaga dia. Nah, kemudian menjaga, dalam hal menjaga, kemanapun mengingat Allah tadi yang dijaga oleh Allah, kita dijaga sebagaimana pada surat yang sering kita baca. Surat Al-Falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, monggo diartikan aja. Ya Ustaz, katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar atau subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Qul, katakan hai Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qul, katakan hai Muhammad, itu ada asyidda ruhama ubainahum, atau
orang-orang yang bersama mereka Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Walladzina ma'ahu ini juga harus mengatakan berdoalah, ya, orang mukmin berdoalah. Katakan dalam doamu itu a'udzu birabbil falaq. Saya berlindung kepada Robnya yang mengatur di malam hari yang gelap gulita. Jadi di malam hari gelap gulita, kalau Allah tidak mengatur kita, wah, ada maling kita tidak tahu. Ada orang membunuh kita tidak tahu. Ya kita lagi tidur, itu tidak ada. Keamanan siapa yang menjaga? Kalau kita lagi tidur. Maka katakanlah, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Nah, berdoalah itu sebelum tidur, doa itu. Baca, Qul a'udzu birabbil falaq. Baca. Nah, supaya di malam yang gelap gulita itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita. Birabbil, Rabbun itu artinya mengatur. Mengatur segalanya. Birabbil alamin. Menjaga kita. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa saja yang telah diciptakan oleh Allah. Jadi ada makhluknya Allah banyak, tidak hanya manusia, ya, tidak hanya manusia, ada yang namanya nyamuk, ada yang namanya ular, ada yang namanya kalajengking, ada yang namanya semut, tiba-tiba semut masuk ke telinga kita, oh kita tidak tahu. Maka kita harus minta kepada Allah perlindungan. Karena Allah lah yang mengatur semuanya. Min syarri ma khalaq. Dari segala kejelekan makhluknya. Dari kejelekan. Karena makhluk itu semuanya, ya Allah yang mengatur. Dia masuk ke telinga kita, ya Allah yang mengatur. Ya. Yang gigit kita, Allah yang mengatur. Begitu juga nyamuk gigit kita, Allah yang mengatur. Semuanya. Ya, birabbil falaq. Maka berlindunglah kepada Allah yang mengatur kegelapan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya. Jadi dan dari kejelekan ghasiqin idza waqab, malam hari yang telah gelap gulita. Kalau gelap gulita itu apa yang kita bisa rasakan? Apa yang kita bisa kerjakan? Enggak ada. Maka kita minta kepada Allah dijaga. Kita bayangkan kalau seumpama lampu ada padang, tiba-tiba lampunya mati. Kita di kamar, tiba-tiba lampunya mati, gelap gulita. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang kita bisa lakukan? Meletakkan pulpen aja, kadang-kadang sudah tidak pada tempatnya. Ya, sudah tidak pada tempatnya. Gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dan dari kejelekan perempuan-perempuan. Nah, ini nafasat. Ya. Ternyata di sini itu yang bisa mensihir kita itu adalah perempuan-perempuan. Hati-hati, ya. Perempuan itu bisa mensihir kita. Nggak tahu apakah dengan ilmu sihirnya atau dengan bahasanya dengan pacaannya itu apa ya? Ya. Dengan bersoleknya, dengan ya sekarang ini ada banyak alat-alat yang bisa mempercantik dia sehingga kita merasa tersihir. Ya, itu. Min syarrin nafasati fil uqad, ya. Nah, kalau di sini sihir yang meniup pada pukul-pukulnya. Kalau ada meniup berarti tukang sihir. Wanita-wanita tukang sihir. Wa min syarri hasidin, dan dari kejelekan siapapun orang yang hasud. Idza hasad, apabila mereka telah hasud. Kalau kita sesama mukmin tidak ada rasa hasud, enak hidup itu rasanya.
Tidak ada yang memfitnah satu sama lain. Masya Allah. Nah, hati-hati. Kita sekarang ini zamannya fitnah. Tahun-tahun fitnah dan sebagainya. Kalau orang mukmin sesama mukmin, oh di atas itu wah saling fitnah, saling menjelekkan, saling itu kalau kita ikuti waduh bahaya itu. Kemudian ada lagi yang sering kita baca, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, kita tidak aman dari manusia. Karena belum tentu kita tidak tahu manusia yang kita hadapi itu baik kepada kita atau tidak. Manusia, suami kita atau istri kita. Ya. Kalau Allah tidak mengatur rasa kasih sayang pada kita, waduh, kadang-kadang gegeran, itu apa? Ada masalah sedikit gak cocok. Nah, maka tadi katakan yang sabar. Sabar itu apa? Membaca Al-Quran dengan panjangnya diperhatikan. Insya Allah akan sabar, muncul kesabaran. Muncul kesabaran. Ya. Nah, jadi a'udzu birabbin nas kepada seluruh manusia. Manusia siapa? Manusia anak kita, manusia suami kita, yang paling dekat manusia pimpinan kita, yang paling dekat yang berhubungan dengan kita, manusia yang berhubungan kita. Qul a'udzu birabbin nas, ya Allah, zat yang maha mengatur manusia, saya minta perlindungan kepada Malikin nas, karena engkaulah penguasa manusia. Penguasa manusia, manusia tidak akan bisa berbuat A kalau Allah tidak mengaturnya. Kalau Allah tidak mengatur. Ilahin nas, dan Tuhannya manusia. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan atau kejahatan di dalam, ya, dari waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dari bisikan-bisikan yang tersembunyi. Ya. Was-was, kita was-was, dalam hati kita was-was. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang was-was itu adanya di dalam dada manusia. Kita menghadapi ini, wah, was-was, takut nang salah. Kita mau berbicara ini takut nang salah. Ya. Sehingga ada was-was. Apalagi kalau mendapati pasangan sing kereng. Ya, pasangan sing rodok kereng. Itu selalu was-was. Maka Qul a'udzu birabbin nas. Banyak baca Qul a'udzu birabbin nas. Supaya bisa baik, sesama manusia bisa baik. Kita terlindungi dari aman. Kalau kita cintanya kepada Allah lebih tinggi sebagai orang mukmin, maka banyak baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, was-was itu dari mana? Minal jinnati wan nas. Sumbernya dari jin dan dari manusia. Kalau dari jin ini bahaya karena kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu wan nas, ya. Dan juga dari manusia. Kemarin saya contohkan godaan itu mudah apa tidak? Bisa dihadapi mudah apa tidak? Sebenarnya mudah. Cara praktek mudah. Secara teori sangat amat mudah. Tapi secara praktek tidak. Ya, sama dengan kita lihat sepak bola. Ya, senangnya sepak bola. Setelah lihat sepak bola itu di TV, kita senang. Kita melupakan zikir. Kita melupakan kadang-kadang waktu sholat lupa. Waktu ngaji lupa. Kalau sekarang ini HP kita. Kadang-kadang dikit-dikit HP. Mau bangun tidur HP. Mau tidur HP. Nah ini kadang-kadang menggoda. Nah, gampang sebenarnya secara teori, tapi prakteknya sulit. Secara teori, matikan aja HP-nya sudah selesai. TV-nya matikan sudah selesai. Tapi prakteknya tuh rasanya ingin lihat.
Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, yang muncul dari rasa cinta itu ya adalah anna rajulan jaa wa qad hafazahun nafsa faqala Allahu akbar. Yang muncul adalah yang terakhir. Yang muncul dari rasa cinta adalah memunculkan, kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan membuat lagu untuk orang itu. Nah, kalau cinta kita kepada Allah lebih, kepada Rasulullah lebih, maka kita akan memuji Allah, memuji Rasulullah. Kalau memuji Allah dengan takmid, dengan tasbih, dengan takbir. Kalau memuji Rasulullah dengan macam-macam sholawat, itu pujian. Itu muncul dari rasa cinta. Kalau rasa cinta kita kurang, ya biasanya kita kurang. Kalau kita cinta kepada istri kita, luar biasa cintanya, maka memuji istrinya, pakaiannya, pakai apa dipuji, kemudian pakai apa lagi dipuji. Wah, itu suka memuji-muji. Nah, begitu juga kita kalau cinta kepada Allah, akan ada rasa pujian-pujian pada Allah. Monggo, Bu Wati diartikan. Ini Ustadz, dari Anas bin Malik, ada seseorang datang dan terengah-engah pernafasannya dan berkata, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi baik dan berbarokah di dalamnya. Maka tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari sholatnya berkata, siapa di antara kalian yang membaca kalimat tadi, maka perkataan tadi tidak mengapa. Maka laki-laki tadi berkata, saya wahai Rasulullah, saya duduk dan nafasku telah terengah-engah. Maka saya membaca hal itu. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya telah melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkatnya kalimat tersebut. Baik. Bahwa ada seorang sahabat, ya, yang memuji Allah, padahal ini di dalam sholat yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kalimat ini. Di dalam sholat itu ada kalimat, ayat, ada hadis yang shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya. Nah, ini sahabat ini memuji Allah di dalam sholatnya. Allahu Akbar, Alhamdulillah, hamdan kasiran, tayyiban mubarakan fi. Ya. Jadi sahabat ini memuji Allah Akbar, Alhamdulillah, hamdan kasiran, mubarakan fi. Kemudian pujian yang banyak lagi barokah yang banyak. Nah, gitu. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat bertanya, siapa yang membaca tadi? Loh, orang itu awalnya tidak mau menyebutkan karena ada hadis itu, ya ada hadis ditakutkan nanti itu salah, tidak betul. Tapi Rasulullah mengatakan nggak apa-apa, la ba'sya, lam yakul ba'san. Apa yang kamu katakan itu tidak masalah. Apa yang kamu katakan tidak masalah. Kemudian orang itu mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan, saya melihat, ya, saya melihat 12 malaikat, ya, yang mencatat kebaikan-kebaikannya untuk mengangkatnya. Jadi begitu luar biasa kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka rasa cinta itu kalau rasa cinta kepada orang mukmin, alladzina amanu walladzina amanu asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah otomatis setiap hari banyak memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah,
banyak, ya itu akan menimbulkan ketenangan kita. Terakhir, ya, monggo diartikan. Ya Ustadz, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Dijadikannya Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan dia benci kembali kepada kekufuran, seperti dia benci bila dilempar ke neraka. Nah, hadis ini saya masukkan kembali. Ya, kemarin juga akhir pertemuan dengan hadis ini. Ya, sekarang akhir pertemuan kita dengan hadis ini pula. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salasun, 3 perkara, man kunna fihi, barang siapa yang berada di dalamnya, berada di dalam 3 ini, wajata halawatal iman, wajata akan mendapatkan halawatal iman, manisnya iman. Jadi orang yang berada di dalam 3 ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasulu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Apabila mereka menjadikan Allah dan Rasulnya ahabbu, lebih dicintai, ilaihi, daripadanya, mimma siwa, daripada keduanya. Berarti cinta itu pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul, ketiga kepada orang tua, ya, selanjutnya kepada yang lainnya. Jadi Allah, Rasul, nah, cinta kepada Allah nomor 1, cinta kepada Rasul nomor 2, cinta kepada orang tua nomor 3, ya. Kemudian cinta kepada yang lainnya, ya, cinta kepada suami, cinta kepada istrinya. Itu. Wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Ya, apabila seseorang itu mencintai, yuhibbul mar'a, ya, mencintai seseorang, la yuhibbu illallah, tidak dicintainya kecuali atas dasar Allah. Ya. Jadi kalau mencintai seseorang, ya karena saya mencintaimu, karena saya mencintai Allah. Karena mencintai Allah lah saya mencintai. Mencintai suaminya, mencintai istrinya, karena mencintai Allah. Allah mengatur dalam kehidupan itu harus saling menyayangi sama suami. Nah, begitu juga membenci. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuktafa finnar. Begitu juga kita membenci. Membenci kepada kekufuran, membenci kepada ketidakbaikan, itu sama bencinya dengan apabila kita dilempar ke neraka. Kita benci apabila kita dilempar ke neraka, ya, begitu pula kita benci apabila kembali kepada kekufuran. Bapak Ibu rahimakumullah, kami cukupkan sekian ya pertemuan kita. Monggo mungkin ada yang ditanyakan.